Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam era big data, terjadi revolusi luar biasa dalam dunia analisis statistik yang telah mengubah paradigma pengolahan dan interpretasi data. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawa Anda melalui perjalanan mengagumkan, di mana menyoroti perkembangan terbaru serta dampaknya yang signifikan dalam cara kita memahami, mengelola, dan mengambil keputusan berdasarkan data. Sebelum sebelum saya memasuki presentasi ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya bernama Dwi Rani Puspitasari Jennifer yang saat ini sedang menempuh pendidikan sarjana di Universitas Islam Indonesia. Saya saat ini tengah menempuh mata kuliah Bahasa Indonesia untuk Komunikasi Ilmiah pada tahun ketiga, yang mana saya mengambil konsentrasi bisnis sehingga dalam pembuatan artikel ini, saya mengedepankan peran statistika dalam dunia bisnis. Itulah mengapa judul artikel yang saya buat ialah revolusi analisis statistik dalam era big data. Masalah yang saya temukan ialah dalam big data diperlukan teknik statistik yang canggih seperti klasterisasi untuk pengolahan data bisnis skala besar secara efisien. Kemudian, teknik klasterisasi diharapkan dapat memberikan output yang bermakna dan mendukung pengambilan keputusan bisnis yang tepat, dengan tujuan memberi pemahaman mengenai peran analisis statistik, khususnya klasterisasi data dalam menunjang praktik bisnis modern di era big data. Yang pertama, klasterisasi data bisnis sangat bermanfaat untuk membagi data besar menjadi segmen yang lebih spesifik. Ini mengelompokkan pelanggan berdasarkan profil demografi dan perilaku pembelian yang serupa, dan mengelompokkan produk berdasarkan fitur dan manfaat. Kemudian menemukan kecurigaan fraud yang diterapkan pada pola transaksi, serta mereduksi ratusan variabel prediktor menjadi beberapa komponen utama saja yang berpengaruh signifikan. Hasil akhir klasterisasi berupa segmen yang lebih fokus, ini sangat bermanfaat bagi perumusan strategi pemasaran, pengembangan produk, analisis risiko, dan aspek bisnis lainnya yang memerlukan pengelompokan data untuk pengambilan keputusan yang tepat sasaran. Pemahaman mendalam terhadap faktor penentu keputusan pembelian seperti harga dan kualitas produk sangat penting bagi strategi penetapan harga yang optimal. Analisis statistik seperti regresi dapat digunakan untuk mengkuantifikasi seberapa sensitif permintaan terhadap perubahan harga di berbagai segmen berdasarkan karakteristik konsumennya. Sementara survei atribut berguna untuk memahami nilai kualitas produk di mata konsumen. Informasi ini memungkinkan perusahaan merumuskan strategi penetapan harga, fitur, dan manfaat produk yang paling sesuai dengan ekspektasi pelanggan di setiap segmen agar daya tarik dan loyalitas konsumen meningkat. Segmentasi pasar berdasarkan daya beli konsumen sangat penting agar strategi pemasaran dan pengembangan produk tepat sasaran. Klasterisasi data penghasilan dapat membagi konsumen ke dalam beberapa kelompok seperti kelas bawah, menengah, menengah atas, dan atas. Masing-masing kelompok memiliki karakteristik dan ekspektasi berbeda terhadap produk. Misalnya, kelas bawah mengedepankan harga murah, kelas menengah fitur fungsional, sementara kelas atas menuntut inovasi dan desain premium. Dengan memahami preferensi setiap segmen melalui klasterisasi, perusahaan dapat merumuskan strategi pemasaran dan pengembangan produk yang spesifik untuk meningkatkan daya tarik bagi masing-masing kelompok konsumen. Portofolio produk yang besar dan kompleks tentu tidak efisien untuk dianalisis satu persatu. Oleh karena itu, perlu dilakukan segmentasi lebih dahulu berdasarkan fitur utama dengan teknik analisis faktor. Misalnya, produk dikelompokkan menjadi inovatif, fungsional, premium, terjangkau, dan sebagainya. Klasterisasi ini memungkinkan kinerja penjualan, pangsa pasar, dan profitabilitas dianalisis per kelompok produk, bukan individual. Hasil ini sangat bermanfaat bagi perumusan strategi portofolio produk secara keseluruhan. Misalnya dengan meningkatkan variasi pada lini produk paling laku dan mengurangi yang kurang diminati konsumen. Analisis pola pada data transaksi finansial secara berkala penting untuk mendeteksi penipuan. Teknik klasterisasi dapat mengelompokkan pola transaksi berdasarkan parameter seperti nilai, waktu, barang, lokasi, dan lainnya. Transaksi dengan pola menyimpang yang masuk kategori outlier perlu dicek lebih lanjut karena berpotensi abnormal atau anomal. Asosiasi antar atribut juga dapat diukur, misalnya kombinasi barang yang jarang terjadi tapi tiba-tiba meningkat tajam, mengindikasikan kecurigaan.
Dengan begitu, kerugian akibat kejahatan keuangan dapat diminimalisasi karena terdeteksi sejak dini sebelum meluas. Prediksi dan pengambilan keputusan bisnis seringkali dilakukan dengan model statistik atau machine learning. Sayangnya, terkadang variabel prediktor sangat banyak hingga ribuan, padahal yang berpengaruh signifikan mungkin hanya puluhan saja. Maka, teknik analisis komponen utama atau PCA dapat digunakan untuk mereduksi variabel asli menjadi hanya komponen utama yang mampu menjelaskan sebagian besar variasi data. Dengan variabel lebih sedikit, model statistik menjadi lebih sederhana sehingga lebih cepat konvergen dan akurat dalam memprediksi hasil bisnis. Dan kesimpulannya, di era modern, data telah menjadi landasan vital pengambilan keputusan dan akuntabilitas bisnis. Namun, volume data yang besar atau big data menjadi tantangan tersendiri bagi analisis statistik, yang mana diperlukan teknik canggih seperti klasterisasi agar data dapat dikelola secara efisien dan menghasilkan output yang bermakna yang mendukung pengambilan keputusan bisnis. Tujuannya adalah memberi pemahaman peran analisis statistik, khususnya klasterisasi, dalam peran bisnis modern yang digerakkan oleh data. Ini data driven business practices. Mungkin sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.